Baik, selanjutnya kita serahkan kepada Kiai untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi yang sudah kami catat. Yang pertama tentang apakah Salafi itu sama dengan Wahabi. Kemudian bagaimana bertoleransi dengan mereka ini, yang diantaranya adalah menjadi makmum. Kalau mereka yang menjadi imam, ya bagaimana kita bermakmum dengan mereka. Kemudian penyimpangan salah satu pondok pesantren atau mungkin dikatakan pimpinannya, yang mungkin sama-sama kita tahu beritanya viral ya, dan tentu guru kita juga mengikuti perkembangan ini. Kemudian yang ditambahkan tadi dari Ustadz Helmi tentang varian daripada kelompok Salafi ataupun kelompok Wahabi ini. Jadi mereka juga tidak satu kata ya. Jadi mereka juga kalau kata salah seorang ustadz mereka cakar-cakaran juga ya. Jadi inilah beberapa pertanyaan dari rekan-rekan kita. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Kiai menjawabnya. Terima kasih ya. Salafi yang kita bicarakan itu maksudnya Wahabi. Dan Wahabi dengan Salafi itu tidak ada bedanya. Maksudnya Salafi yang sekarang ini, maksudnya Salafi Wahabi itu. Wahabi ini pada awalnya dulu bangga dengan nama Wahabi. Wahabi ini nama kebanggaan dulu. Di kitab-kitab Wahabi periode awal itu nama kebanggaan. Kemudian tahun 1343 Hijriah, sekitar 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu Raja Saudi, Raja Abdul Aziz, setelah Saudi Arabia ini stabil dan kuat, Raja Abdul Aziz ini ayahnya Raja Salman yang sekarang ya. Raja Abdul Aziz ini punya rencana memerangi negara-negara Arab sekitarnya, seperti Irak, Yordania, Syria, Lebanon, dan Yaman dan lain-lain. Mengapa? Maunya disatukan pada kerajaan Saudi Arabia. Itu rencana Raja Abdul Aziz. Ketika rencana ini sudah matang, pasukannya sudah siap untuk perang, tiba-tiba turun surat dari Raja Inggris. Apa kata Raja Inggris? Jangan menyatukan negara-negara Arab sekitarnya menjadi negara Saudi, jangan. Biarkan mereka menentukan nasibnya sendiri-sendiri. Akhirnya Raja Abdul Aziz gak jadi memerangi negara Arab sekitarnya. Mengapa? Dilarang oleh bosnya Raja Inggris. Jadi dulu Saudi Arabia itu berdirinya atas konspirasi dan bantuan Inggris. Cuma lama-lama Inggris ini digeser oleh Amerika. Datang pendatang baru yang namanya Amerika itu. Nah, setelah Raja Abdul Aziz gak jadi memerangi negara-negara Arab sekitarnya, tentaranya pecah. Yang separuh memisahkan diri dan mengkafirkan Raja Abdul Aziz. Mengapa kafir? Karena gak mau memerangi orang-orang musyrik. Sementara anak buahnya Raja Abdul Aziz menyesatkan mereka karena menjadi khawarij, menentang imam yang sah. Akhirnya Raja Abdul Aziz berperang, mantan anak buahnya atas bantuan Inggris dibantai mereka. Dari situ nama Wahabi akhirnya menjadi buruk citranya, jelek nama Wahabi. Mengapa? Membantai kawannya sendiri. Sehingga sejak saat itu kalau ada hal-hal yang jelek-jelek, orang bilang itu Wahabi, itu maling Wahabi, itu nakal Wahabi. Dari sini orang-orang Wahabi menjadi malu dengan nama Wahabi. Karena merasa malu dengan Wahabi, Wahabi ganti nama menjadi Salafi. Jadi Salafi itu sebenarnya pergantian nama dari Wahabi. Kemudian Wahabi ini pakai nama Salafi, ternyata tidak berhasil menaikkan citra mereka. Akhirnya sebagian Wahabi ganti nama lagi.
Pakai nama apa? Sebagian Wahabi pakai nama Ahlul Hadis wal Athar. Kalau ditanya kamu pengikut siapa? Pengikut Ahlul Hadis wal Athar. Itu sebagian Wahabi. Jadi mereka ini memang suka ganti-ganti nama. Namanya sendiri yang sudah dibikin oleh bapaknya itu diganti itu. Ini Wahabi. Jadi Wahabi ya Salafi itu. Ya Wahabi mengaku Salafi pengakuan mereka. Kalau menurut kita Salafinya Wahabi itu singkatan. Apa? Salafi itu artinya salah fikir. Orang-orang yang salah mikir ya Wahabi itu. Ini pertanyaan yang pertama ya tentang sejarah ringkas Wahabi.